Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasa tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat beriring salam, tidak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana sampai saat ini kita dapat merasakan indahnya keimanan dan keislaman sesuai dengan tuntunan beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya memohon waktu sebentar untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, yang mana ini sebenarnya adalah salah satu tugas dari program Guru Penggerak. Namun karena ini merupakan hal yang baru, tentunya ini harus saya sampaikan dan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Nah, jadi meskipun ini hal yang baru dan ini harus saya sampaikan terkait dengan eh, budaya positif di sekolah. Ya, jadi sengaja saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sekolah yang nyaman merupakan menjadi idaman bagi semuanya, baik itu siswa, guru maupun seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk menciptakan suasana yang nyaman tentunya harus diciptakan budaya-budaya positif di sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti tentang budaya positif di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, memahami perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kenapa budaya positif itu penting Bapak Ibu di sekolah? Ya, karena apa? Suasana positif di sekolah itu akan mempengaruhi kenyamanan pada warga sekolah tersebut. Guru di dalam kantor, kemudian siswa di kelas itu akan merasa nyaman jika ada situasi atau budaya-budaya positif yang sudah terbiasa di dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana kita menciptakan sekolah dengan budaya-budaya positif yang nantinya akan menularkan energi-energi positif juga kepada warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun kelas tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita berada pada materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam hal ini, dalam paradigma baru pendidikan pembelajaran ini, siswa itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, pembelajaran itu akan mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi peserta didik itu. Nah, kemudian ini terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita tidak pernah menyadari bahwa selama ini kita ada miskonsepsi yang berkaitan dengan teori kontrol. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, ilusi tentang guru itu dapat mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol sepenuhnya murid kita. Nah, padahal itu sebenarnya itu tidak benar. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Namun buktinya tidak seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi pada kita. Kita sebagai guru kadang-kadang memaksakan kepada murid kita. Kita merasa kita punya hak untuk memaksa murid kita untuk melakukan seperti ini, harus seperti itu, ya, gitu. Karena selama ini kita menganggap bahwa kita ini adalah uh, orang yang ditakuti oleh murid. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Nah, sebagai pendidik, tentu kita memiliki tujuan di mana kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi di sini anak-anak atau peserta didik itu akan berubah atau akan memiliki karakter yang baik itu karena bukan dari adanya reward atau dari adanya hukuman atau ancaman hukuman atau karena takut disanksi, namun karena mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka masing-masing. Nah, materi selanjutnya itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, maka tidak lepas dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan bisa kita lihat dari dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ditambah dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan beberapa keterampilan hidup atau life skill ya yang dapat dipercaya, dapat meluruskan hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita yakini dan yang ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita. Ya. Kemudian eh, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan tentang bertahan hidup, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap bahwa dia memiliki prestasi, diakui dan didengar. Nah, ini kadang yang perlu kita belum lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Bagaimana anak itu bisa mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu anak itu berhak atau mempunyai kebutuhan untuk bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, jadi tidak boleh kita salahkan bahwa kalau anak-anak itu bermain, nah memang itu kebutuhan dasar mereka. Kenapa ada anak yang nakal? Karena
atau apa yang kita sebut kadang-kadang anak kita itu nakal atau anak-anak itu luar biasa aktif. Karena apa? Karena memang itu adalah sarana adalah dia untuk memenuhi kebutuhan eh, dasar mereka. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa anak-anak yang aktif, kemudian anak-anak yang dianggap nakal itu merupakan anak-anak yang nakal, namun mereka ingin kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi dan sehingga mereka akan merasa menjadi bagian atau diakui oleh gurunya. Nah, dalam disiplin positif ada juga di sini motivasi tentang perilaku manusia, yang mana motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Jadi anak-anak yang berubah hanya karena motivasi ekstrinsik, maka itu kadang-kadang hanya didasari oleh eh, sesuatu ingin menghindari dari ketidaknyamanan atau karena menghindari hukuman. Atau yang lebih parahnya lagi, ini karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya atau dari orang lain. Jadi bukan karena dari motivasi dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri masing-masing karena mereka sudah memiliki kesadaran akan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, jadi mereka bukan karena dorongan, namun karena memang kesadaran mereka sendiri, mereka berubah atau mereka menjadi baik itu karena memang mereka sudah meyakini bahwa tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian di dalam materi budaya positif ini juga kita mengenal adanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Nah, untuk hukuman biasanya itu terjadi karena tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, serta bersifat satu arah. Nah, dan hukuman ini biasanya berbentuk hukuman fisik. Kemudian konsekuensi, ya. Konsekuensi ini lebih bersifat terencana atau disepakati karena sesuai dengan aturan yang disusun atau dibuat. Jadi sebelumnya wali murid atau bersama dengan siswa itu membuat peraturan kelas. Namun di dalam peraturan itu tentunya akan diikuti adanya eh, konsekuensi bagi siapa yang melanggar. Kemudian pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman karena guru itu pun juga akan selalu bersikap menuntut pada muridnya tersebut. Nah, berbeda dengan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi ini juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di dalam restitusi ini murid itu diajak untuk memperbaiki kesalahan, bukan diberikan sanksi atau diancam atau diberikan hukuman. Nah, kemudian di dalam restitusi ini juga siswa atau peserta didik itu diajak untuk berkolaborasi untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di dalam kegiatan restitusi ini, siswa itu tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi, namun dia diajak bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya sendiri. Nah, di mana di dalam segitiga restitusi itu nanti terdapat 3 tahapan atau 3 langkah-langkah yang nantinya akan saya jelaskan di belakang. Nah, Bu, sebelum kita melangkah ke materi tentang segitiga restitusi,
saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah video yang terkait dengan 5 posisi kontrol kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau yang berkaitan dengan peserta didik kita. Nah, mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang setelah kita menyaksikan video tersebut, mari kita berefleksi. Kira-kira kita berada pada posisi apa sekarang? Apakah kita ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau misalkan kita sebagai teman? Jadi idealnya kita tuh diminta untuk menjadi seorang manajer. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru yang menurut video tadi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol teman, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, pada penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus murid yang terlambat tadi, bagi guru yang merupakan guru penghukum, dia akan langsung memberikan hukuman, misalkan memberikan hukuman untuk berlari keliling lapangan. Berbeda dengan guru yang membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi guru sebagai teman, guru akan mengatakan kepada muridnya, ayo dong bantu ibu atau bapak, gitu kan. Namun sebagai guru pemantau, dia akan berbasis data. Semuanya berdasarkan dengan aturan. Nah, dan pada posisi yang terakhir, posisi guru sebagai manajer, yaitu dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi, semuanya itu dilakukan dengan cara menanyakan apa kesalahannya dan bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang marilah kita berefleksi. Kira-kira kita berada pada posisi apakah? Sebagai penghukum atau sebagai teman, ya. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Atau sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini guru akan mengatakan, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Atau biasanya kita langsung memberikan, kalau kamu nggak menyelesaikan tugas kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak atau Ibu. Nah, posisi terakhir yaitu posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang keyakinan kelas dan peraturan sekolah, padahal sebenarnya itu hampir sama. Namun yang membedakan, ketika kita membuat peraturan kelas, pasti akan diiringi oleh adanya konsekuensi yang harus diterima oleh siswa tersebut. Namun ketika kita berbicara tentang keyakinan kelas, maka anak itu akan berubah atau akan memberikan perubahan pada dirinya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dan mereka berubah itu memang atas dasar dari motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat atau menentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas yang kita buat itu memang harus bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, lebih umum. Kemudian dibuat dengan pernyataan-pernyataan yang positif, tidak terlalu banyak, dan disesuaikan dengan kondisi sekolah maupun kondisi kelasnya. Selain itu, dalam pembentukan keyakinan kelas diharapkan melibatkan seluruh warga kelas maupun warga sekolahnya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita berbicara tentang keyakinan kelas, nah sekarang kita akan lanjutkan tentang apa itu segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi, ya, ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, biasanya pada langkah ini guru dapat mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya atau langkah yang kedua yaitu adalah langkah validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah ini guru itu dapat mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kadang-kadang kita melakukan pembinaan kepada siswa yang bermasalah, kita tidak mau tahu. Nah, kita tidak menanyakan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Ya, seharusnya kita sebagai guru itu seharusnya menanyakan. Nah, dan kita juga menyadari bahwa anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan tertentu. Kemudian langkah terakhir pada segitiga restitusi yaitu dengan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, bukan karena motivasi dari eksternal atau motivasi dari dorongan orang lain. Nah, pada posisi ini kita dapat menanyakan kepada murid kita apa keyakinan kelas kita atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat kita ajukan atau dapat kita sampaikan kepada peserta didik kita untuk menanyakan keyakinan yang dia yakini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan saya tampilkan salah satu contoh video penerapan segitiga restitusi yang mana di situ sudah menggambarkan 3 langkah-langkah segitiga restitusi yang Sudah lama nggak ketemu tadi Sarah? saya jelaskan. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, melalui tampilan video tersebut, kita dapat lihat seorang guru yang melaksanakan kegiatan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh muridnya. Ya. Di mana guru tidak langsung memberikan sanksi ataupun langsung memberikan hukuman kepada siswanya, namun guru tersebut melakukan kegiatan restitusi melalui tahap-tahapan yang sudah ditetapkan, ya. Mulai dari tahapan bagaimana guru itu menstabilkan identitas, kemudian bagaimana guru itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian sampai dengan menanyakan keyakinan kepada peserta didiknya tersebut. Nah, dengan pelaksanaan segitiga restitusi diharapkan peserta didik itu dapat berubah, dapat menjadi baik, bukan karena dari luar atau bukan dari motivasi eksternal, namun berasal dari motivasi pribadi dia sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Ya. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berisi kalimat-kalimat positif tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama dan dirumuskan bersama dengan anggota kelas yang ada di kelas tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi kalimat-kalimat positif itu yang sudah dirumuskan itu kemudian disepakati bersama dan kita akan bersama-sama mentaatinya. Tidak boleh ada satupun yang melanggar. Nah, artinya keyakinan kelas yang dibuat itu harus dilakukan, harus ditaati, harus dijalankan bersama-sama. Berbeda dengan peraturan kelas. Ketika peraturan kelas dibuat, maka akan ada hukuman atau konsekuensi yang ditetapkan. Nah, kelas itu juga kurang efektif. Karena apa? Karena anak didisiplinkan itu karena adanya dorongan atau karena motivasi dari eksternal, karena dia takut kena hukuman, karena takut dapat konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, bukan karena motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol yang saat ini, kemudian dia bisa menjadi among atau menjadi manajer bagi peserta didiknya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan, setidaknya bisa kita mulai untuk terapkan di sekolah kita tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah dan menjadikan anak-anak yang memang merasa nyaman di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik Bu, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita memberikan hadiah kepada seluruh siswa setelah pembagian rapot. Nah, kalau menurut saya begini, apa yang disampaikan tadi, kenapa tidak diperbolehkan memberikan hadiah itu jika
kita memberikan hadiah itu sebagai iming-iming atau sebagai penyemangat supaya anak itu menjadi semangat belajar atau dia melakukan eh, sesuatu itu karena ingin imbalan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, jika Bapak Ibu memberikan hadiah itu bukan karena supaya anak itu rajin atau supaya ada iming-iming lah ya, ibaratnya seperti itu boleh saja ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika kita mengharapkan anak didik kita atau peserta didik kita itu berubah namun dengan embel-embel atau dengan iming-iming. Nanti kamu kalau misalkan dapat nilai 100, kamu akan saya kasih hadiah. Atau nanti kalau kamu juara 1, kamu akan saya kasih hadiah. Atau kamu mau berubah, itu akan Ibu berikan hadiah. Nah, itu kan berarti memberikan motivasi dengan embel-embel atau dengan iming-iming, hadiah atau reward. Nah, yang diminta di sini itu adalah bagaimana anak itu dapat termotivasi atau dapat berubah menjadi lebih baik, tapi bukan karena iming-iming atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari gurunya. Namun dia itu berubah atau dia itu menjadi baik itu karena memang dorongan dari dirinya sendiri atau memang dari hatinya ya, bukan karena ada iming-iming karena mau dapat apa atau mau dapat apa. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini ya, ini dapat kita laksanakan, bisa dapat kita praktekkan ke depannya. Di tahun ajaran baru kita akan memulai melaksanakan ya budaya positif di sekolah kita supaya ke depannya nanti kita juga dapat menerapkan. Kemudian jika dalam penyampaian saya dari awal sampai dengan akhir itu terdapat kekurangan dan kekhilafan, saya pribadi mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.